warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya kita bisa melakukan tatap muka di sekolah lagi. Dan jangan lupa ya, kita tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke anak-anak semua, berhubung kita masih belajar daring, oleh sebab itu kalian bisa cek absen online-nya terlebih dahulu yang ada di Google aplikasi kalian. Nah, silakan kalian absen online terlebih dahulu. Baik anak-anak semua, untuk pertemuan hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Winda pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kita pagi ini, kita akan membahas sebuah teks, di mana teks ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Nah, pernahkah kalian membaca sebuah buku? Atau pernahkah kalian membaca sebuah novel? Atau pernah menonton sebuah film, mendengarkan musik, mendengarkan lagu, atau membacakan sebuah puisi? Kemudian, kalian berniat untuk mengomentarinya. Nah, komentar kalian itulah yang disebut sebagai ulasan. Jadi anak-anak ibu, materi kita hari ini yaitu membahas tentang teks ulasan. Nah, untuk teks ulasan ini, tujuan pembelajarannya diantaranya kamu bisa memahami pengertian teks ulasan. Yang kedua, kamu mampu menguraikan struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan. Jadi ketika kamu mempelajari teks ulasan ini, kamu bisa mempelajari tujuan pembelajaran dari teks ulasan ini. Baik anak-anak ibu semua, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian dari teks ulasan ini, ya. Di sini sudah ibu catat pengertian teks ulasan, yaitu sebuah teks yang memberikan ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya. Nah, karya seperti apa yang ibu bilangkan tadi, ya? Ada novel, ada buku. Bukunya boleh buku apa saja, kemudian novelnya juga terserah, atau bisa juga sebuah film, atau kamu bisa mendengarkan sebuah lagu. Jadi perlu diingat ya, sebuah teks ulasan itu adalah sebuah teks yang memberikan ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya tersebut. Paham anak-anak? Baik, teks ulasan ini bisa juga kita sebut resensi. Nah, bila ada orang yang mengatakan resensi buku, maka maksudnya adalah orang itu memberikan ulasan terhadap suatu karya. Bisa dimengerti ya? Baik, tadi ibu sudah menjelaskan pengertiannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur teks ulasan. Nah, secara umum struktur teks ulasan ini ada 5 ya. Kamu boleh lihat di sini ada 5 strukturnya. Yang paling atas ini ada identitas karya. Yang kedua ada orientasi. Ketiga sinopsis. Yang keempat analisis. Yang kelima ada evaluasi. Baik, kita akan bahas satu persatu dari struktur teks ulasan tersebut. Yang paling atas ada identitas karya, ya. Ibu akan jelaskan apa itu identitas karya. Kamu boleh lihat di sini ya, Nana. Nah, apa sih identitas karya itu? Yaitu meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran bukunya. Ini contohnya ada di sini, bisa kamu lihat. Judul bukunya Cinta Brontosaurus, pengarangnya Raditya Dika, genrenya komedi atau percintaan. Kemudian penerbitnya Gagas Media, tahun terbitnya 2016 dan tebal halamannya 160 halaman. Ini contoh identitas karya untuk sebuah buku atau novel ya. Nah, bila kamu ingin mengulas sebuah film bagaimana? Bisa kamu tambahkan siapa sutradaranya, berapa lama durasi filmnya, begitu ya.
Baik, sekarang kita masuk ya bagian orientasi. Orientasi adalah penghargaan terhadap suatu karya atau penghargaan terhadap novel, buku, film, puisi, lukisan, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ibu akan kasih contohnya. Nah, kamu bisa lihat contoh di sini. Ini Ateis adalah sebuah novel. Merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. Nah, ini adalah contoh penghargaan yang diperoleh oleh novel Ateis. Atau misalnya film. Ibu contohkan ini ada film Habibie dan Ainun ya. Ini adalah sebuah film karya terbaik tanah air, pernah mendapatkan penghargaan film terbaik ya. Ini contohnya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga sinopsis. Apakah itu sinopsis? Sinopsis itu adalah, ya, Ibu jelaskan lagi. Sinopsis itu adalah ringkasan dari suatu karya apabila kamu telah memahami dari karya tersebut. Misalnya nih, kamu baca buku. Kamu baca semua bukunya, kemudian kamu ringkas isi dari keseluruhan buku tersebut. Itulah yang dinamakan dengan sinopsis. Atau kamu ingin membuat sinopsis dari sebuah film. Nah, kamu nikmati dulu filmnya, baru setelah itu kamu tahu ringkasan dari film tersebut. Sampai di sini dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, strukturnya ada analisis. Nah, analisis ini berupa unsur-unsur intrinsik dari sebuah karya. Baik itu berupa alur, tema, kemudian tokoh, kemudian latar, dan amanat. Nah, biasanya pada analisis ini yang paling penting itu yang sering dimunculkan adalah bagian amanatnya. Paham ya? Oke, yang terakhir evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini adalah bagian yang terpenting dalam teks ulasan. Karena bagian evaluasi ini terdapat kelebihan dan kekurangan suatu karya. Contohnya seperti ini. Ini ada contoh dari evaluasi ya, penjabaran tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Misalnya kelebihan seperti ini. Buku ini menggunakan tema yang memiliki banyak peminat. Nah, itu kan contoh suatu kelebihan dari karya tersebut ya. Yang kedua, banyak menggunakan kelucuan sehingga mengundang banyak tawa. Ini juga suatu contoh kelebihan. Sekarang kita melihat kekurangan dari suatu karya itu. Contohnya, akhir cerita sangat mengambang dan membuat penasaran. Artinya, misalnya dalam sebuah cerita itu, akhir ceritanya nggak jelas, ya, itu merupakan suatu kekurangan. Atau contoh yang lain, kata-katanya agak vulgar dan tidak disensor, itu juga merupakan suatu kekurangan. Nah, Ibu sudah jelaskan struktur teks ulasan ada 5 tadi ya, dari identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Bagaimana Anda bisa dipahami ya? Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian dari ciri kebahasaan teks ulasan. Yang struktur sudah oke ya. Sekarang kita akan bahas ciri kebahasaan dari teks ulasan. Boleh kamu lihat di sini. Ciri teks ulasan ini ada 4 ya. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ciri teks ulasan yaitu menggunakan konjungsi penerang. Contohnya seperti yakni, yaitu, bahwa, dan lain-lain. Kalau kita buat dalam kalimat, contohnya seperti ini. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Nah, yang manakah yang termasuk dari konjungsi penerang? Di sini ada kata bahwa. Oke, seperti ini ya contohnya.
ciri kebahasaan teks ulasan itu yaitu konjungsi temporal. Contoh katanya seperti sejak, semenjak, akhirnya, kemudian, dan mulai. Contohnya ada pada kalimat seperti ini. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai terbentuk. Yang mana yang merupakan konjungsi temporal? Yaitu kata sejak saat itulah. Paham ya, Nana? Baik, yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. Contoh katanya seperti karena, sebab, dan lain-lain. Contoh, lama-kelamaan Hasan mulai cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Kata penghubungnya yaitu kata karena. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang keempat. Menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran, ajakan, rekomendasi, atau lain-lain. Contohnya seperti kata jangan, harus, sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Nah, ini contoh kalimatnya. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama. Di sini ada kata harus. Inilah yang menunjukkan kata-kata konjungsi dari ciri kebahasaan teks ulasan tersebut. Nah, anak-anak boleh kasih contoh yang lain ya, yang ada kata-kata konjungsinya, yaitu seperti kata yakni, yaitu, bahwa, sejak, semenjak, sebab, karena, jangan, dan lain-lain. Oke, ciri kebahasaan sudah Ibu jelaskan, struktur kebahasaannya juga udah Ibu jelaskan. Jika ada yang mau bertanya nanti boleh tanya Ibu ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini dulu. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian cari sebuah buku atau kalian tonton sebuah film, lalu kalian susun teks ulasannya berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan tersebut yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik ya anak-anak semua, Ibu kira cukup di sini dulu materinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.